Right, what's up guys? Sebelum kontennya mulai, gue mau minta maaf dulu dengan production quality atau video quality yang lebih jelek kali ini. Somehow PC gue bermasalah untuk recording, jadi gue terpaksa menggunakan MacBook gue untuk record dan ini mendadak banget setupnya. Jadi mohon maaf, gue menggunakan device yang seadanya aja untuk ngedeliver konten kali ini. Tapi anyways, langsung aja sekarang kita masuk ke kontennya. Gue mau ngebahas tentang throttling, oke? Tentang request atau ya request throttling dari sisi user. Nah, di sini gue udah punya sebuah app simple, ini pakai T3 Stack ya, pakai TRPC, Next.js dan Prisma, tapi bukan itu pembahasannya. Oke, pembahasannya di sini adalah, oke, sebelum itu mungkin gue demoin dulu appnya kayak gimana. Simple, kita ngetik sesuatu di sini, misalkan halo dunia gitu. Kita klik post, setelah beberapa waktu dia akan muncul di sini. Oke, halo dunia kayak gitu. Nah, cuma walaupun ini bekerja, ada beberapa hal yang mungkin perlu diperbaiki. By the way, sorry, sebelum itu ini gue tunjukin dulu code-nya. Di sini gue hanya punya state untuk nyimpan inputan, habis itu gue pakai React Query ya, TRPC React Query untuk handle request-nya. Oke, ada mutasinya di sini, mutation, ada query-nya juga untuk dapetin datanya. Ini function yang dijalanin oleh button-nya. Oke, habis itu di sini ada inputannya dan di sini ada buttonnya. Kayak gitu kira-kira. Oke. Anyways, kembali ke topik. Sorry, gue harus ngecekin OBS karena suka nge-freeze juga di MacBook gue. Jadi lagi apes banget. Seperti yang kalian lihat tadi juga apps-nya udah bekerja dengan baik sebenarnya. Cuma ada beberapa poin yang mungkin perlu diperhatikan kayak gitu. Contohnya di sini ketika gue lagi input gitu, kan ada delay-nya ya. Misalkan gue ketik 1 2 3 nih, atau jangan deh nanti nyampur, misalkan hello world di sini. Pas gue klik post, oke, ada delay-nya dulu ketika untuk masukin datanya ke database, dan ada delay juga untuk nampilinnya kayak gitu. Nah, cuma ini kan kita sebagai developer ya yang tahu ya gitu kan, kayak proses apa yang sedang terjadi. Bagaimana kalau misalkan kita melihat dari POV atau dari sisinya user, misalkan kita ketik hello world 1 2 3 gini, pas kita ngeklik post gitu, habis itu usernya ngeliat, oh kayaknya gue belum ngeklik nih, ya udah deh gue klik lagi. Atau nggak usernya nggak sabar, ya udah gue klik terus berkali-kali kayak gitu. Alhasil apa? Alhasil dia akan ngirim request banyak kayak gitu. Kalau kalian lihat di sebelah kanan ini, requestnya itu makin lama makin banyak gitu. Dari sisi user dia kan nggak tahu gitu, dia hanya ngerasa oh kayaknya emang lagi lemot internet gue, makanya gue klik-klik nggak bisa kayak gitu. Padahal yang terjadi adalah dia ngirim request banyak gitu. Semua itu terjadi karena kita nggak ngasih tahu ke user bahwa uh, bukan order tapi requestnya itu sedang diproses, dan kita nggak membatasi action yang user itu seharusnya boleh lakukan pada saat menunggu itu kayak gitu. Nah, solusinya adalah kita harus kasih tahu ke user gitu bahwa request itu sedang diproses, dan kita harus batasi actionnya user. Nggak boleh ngeklik buttonnya supaya nggak keklik lagi buttonnya. Dan caranya sebenarnya simple banget di sini. Ntar gue ngecek OBS dulu, sorry. Oke, kita ke code-nya. Di sini kalau Pak si React Query di sini dia ngasih sebuah boolean hasil return dari mutation namanya is pending, atau kayak kalau misalkan request itu masih diproses, is pending-nya itu dia booleannya jadi true gitu. Kalau diselesai dia jadi false. Nah, kalau kalian menggunakan library lain misalkan pakai fetch, pakai Axios atau pakai SWR, silakan disesuaikan aja gitu. Kalau pakai fetch sama Axios mungkin kalian bisa pakai state gitu, state yang boolean namanya is loading gitu, boleh. Habis itu nanti set is loading bla 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 kayak gitu. Silakan disesuaikan aja gitu. Tapi gue menggunakan React Query karena juga lebih praktis ya, lebih mudah, dan dia udah ngebantu bikin boolean ini. Kayak gitu. Terserah kalian mau pakai library apa, di sini gue pakai React Query tapi konsepnya tetap sama. Anyways, nah sekarang is pending ini ketika dia masih true atau request itu masih diproses, button di sini kita kasih property disabled. Oke, terus kita kasih is pending ini. Supaya apa? Supaya ketika request-nya itu masih pending atau masih diproses, buttonnya akan disabled. Nanti kalau request-nya udah selesai, baru buttonnya itu nanti akan disabled menjadi false, otomatis bisa diklik lagi. Kayak gitu. Sekarang kalau kita save, oke ini gue refresh dulu. Oke, sorry masih ke throttle di sini ya. Ini gue pakai network throttling by the way, supaya ada mensimulasikan internet lambat gitu. Gue balikin lagi ke slow 3G. Oke.
Ntar, maaf, sambil ngecek OBS, sorry ya, gue agak was-was, gue udah ketiga kalinya nih record soalnya. Oke, sekarang kalau misalnya kita ketik halo gini, oke, kita klik post, set. Nah, sekarang buttonnya udah nggak bisa diklik lagi, udah disabled. Pas dia udah kekirim, oke, dia datanya udah ada, baru buttonnya bisa diklik lagi. Ya, sekarang memang minusnya ini kita belum ngereset inputnya, tapi itu belakangan. Intinya ketika kita udah ngeklik post di sini dan order requestnya itu masih diproses, buttonnya itu udah nggak bisa diklik sehingga mengurangi chance untuk user melakukan duplicate request kayak gitu. Ini baru satu user, bayangin kalau kalian punya ratusan atau ribuan user dan melakukan hal yang sama, itu kan rapihin datanya tuh agak ribet gitu. Jadi ini ada baiknya kalian lakukan, khususnya untuk proses-proses yang datanya tuh sensitif, yang involve laporan keuangan, ngirim email ke user kayak atau apapun itu gitu. Tapi most of the time hampir semua request yang mengandalkan action dari user, ada baiknya itu kalian throttle seperti ini. Tergantung use case juga, tapi most of the time seperti itu. Kayak gitu. Nah, mungkin kalau kalian mau take it further gitu, kalian bisa lakukan gini. Si teksnya itu kita kasih teks yang lebih informatif. Misalkan kita buat conditional rendering di sini. Kalau dia masih pending atau masih diproses requestnya, kita kasih text loading. Kalau sudah tidak, udah selesai requestnya diproses, baru kasih balikin ke post lagi gitu. Nah sekarang ini gue balikin dulu throttlingnya, gue refresh. Oke. Kalau misalkan kita ketik Theo ganteng gini kan, kita klik post, set, dia loading dulu. Oke, user jadi tahu, oh ternyata lagi loading. Oke, kita tunggu. Kalau udah selesai, baru akhirnya kita bisa ngepost lagi. Tapi kan user udah ngeliat nih, oh ternyata request gue udah masuk. Kayak gitu, jadi harusnya user udah nggak melakukan inputan atau duplicate request. Tapi ya, kalau kalian mau improve lagi, maaf sambil ngecek OBS, oke. Kalau kalian mau improve lagi, tentunya nanti setelah requestnya selesai, contohnya kalau di requery ini ada di optionsnya itu ada function namanya onSettled ya, yang akan ke-trigger ketika requestnya udah selesai. Di sini kita bisa set post inputnya menjadi kosong. Kayak gitu, set post input menjadi kosong supaya apa? Supaya inputannya jadi kosong juga. Jadi kalau kita ketik misalkan Theo Devoid, channel GG, YouTube, programming, yoi kan. Kita klik post, set, dia loading. Oke, nanti, nah pas udah kekirim, dia langsung hilang. Oke, baru muncul di sini. Oke, kenapa tadi dia hilang dulu baru muncul di sini? Karena ngosongin ininya itu terjadi ketika dia nge-create ya. Nge-create, request create-nya itu diselesaikan. Habis itu kan dia harus nge-fetch lagi gitu. Makanya dia hapus dulu, baru dia nge-fetch. Makanya ada delay gitu. Tapi itu nggak terlalu penting. Yang penting usernya itu sekarang udah dibatasi. Apa aja yang bisa dilakukan sambil nunggu requestnya itu diproses. Itu aja sebenarnya yang gue mau share untuk video kali ini. Kalau misalnya berguna untuk kalian, jangan lupa like dan subscribe. Itu akan membantu gue banget. Dan kalau teman-teman kalian udah lebih experience dan mengalami hal yang sama dan memiliki cara yang lebih baik, mungkin silakan kasih kritik, saran di comment section. Gue tidak anti kritik, silakan supaya kita bisa sambil belajar sama-sama juga kayak gitu. Dan bagi yang mungkin belum tahu dan ini berguna untuk kalian, ya sekali lagi gue mohon banget kalau misalkan kalian bisa leave a like dan subscribe, itu juga akan sangat membantu gue membuat konten-konten kayak gini lagi. Maaf banget kali ini nggak tahu ngomong gue agak belibet gitu karena udah di luar setup gue yang biasanya nih di PC ini. Anyways, itu aja guys yang gue mau share, and I will see you guys in the next video. Bye bye.